satu TKI dan juga satu TKW. Ada 1 bulan saya nggak buat konten nih, udah cuti ya, dalam keadaan kurang sehat, terus saya nggak buat konten. Ini saya mau ngasih tahu tentang pembuatan paspor, karena kemarin saya sempat dengar lihat konten dari Indonesia, orang Indonesia yang buat konten tentang pembuatan rekabilisasi ini. Dia nggak tahu tapi sok-sok tahu. Gue jelasin, pembuatan paspor buat orang kosong atau yang nggak mempunyai dokumen resmi di Malaysia ini nggak ada. Gue jelasin nggak ada, karena gara-gara konten tuh ada teman kita yang sempat bertanya sama saya tentang pembuatan paspor, dan saya disuruh mencarikan jalan untuk pembuatan paspor. Nah, ini yang buat konten-konten kayak gini nih orang Indonesia yang nggak tahu, yang nggak tinggal di Malaysia, kecuali udah tidak tahu di Malaysia. Kayak saya dari di Malaysia udah tahu sepak terjangnya itu pembuatan paspor tuh gimana, dan teman-teman saya juga ada yang dari KBRI juga. Dan saya sempat bertanya sama orang KBRI itu, bang, orang yang nggak punya duplikat resmi pembuatan paspor, perpanjangan paspor boleh nggak? Kata siapa itu nggak ada. Nah, dari situlah saya mau buat konten nih. Gue jelasin pembuatan paspor buat orang yang nggak resmi itu nggak ada. Nah, kecuali ada 2. Satu, dia mau pulang, dia akan dapatkan paspor, itu cuma berapa lembar saja, itu paspor SPLP yang masanya cukup buat berapa bulan saja gitu. Paspornya itu mati, nggak ada lagi. Dan yang kedua itu pembuatan permit. Nah, gue jelasin ya, yang pembuatan yang pertama dulu, yang buat orang teman-teman yang kita mau pulang itu kalian cuma beli tiket saja. Lepas itu pengajuan bayar uang kompon 500, itu aja udah. Tiket mungkin sekitar 200 atau 300, uang kompon, dan itu aja udah. Nah, nggak sampai berapa ya, nggak sampai ribu-ribu yang orang-orang depan yang nawarin, itu saja. Dan yang kedua, pembuatan permit. Oke, pembuatan permit nih banyak orang yang salah jalan. Soalnya kemarin bukan sempat dengar, dia telepon sama saya dan memberitahu saya kalau dia udah dapat izin atau orang depan yang membuatkan permit, tapi paspornya disuruh buat sendiri. Nah, dari inilah saya belum buat konten nih. Kalau kalian mau buat permit, gue jelasin ya, kalau kalian buat permit, satu harus punya majikan. Kalau kalian nggak punya majikan, 100% itu bukan permit asli. Nah, hati-hati kawan semuanya ya, yang jadi TKI dan juga TKW yang mau buat permit. Kalian satu harus mempunyai majikan. Kalau nggak punya majikan, otomatis itu nggak boleh, karena yang mengajukan buat permit itu adalah majikan dulu. Semuanya surat-surat tuh majikan yang memenuhi dulu syarat-syaratnya, semua itu semuanya majikan. Dan kalau kalian paspornya mati, nanti majikan juga yang akan mengajukan ke immigration, dari immigration baru ke KBRI. Nah, kalau ada yang kemarin tuh ada dari teman kita tuh, dia udah ada dapat izin tapi paspornya itu disuruh buat sendiri, itu otomatis itu bukan resmi. Takut bukan apa ya, nanti yang gambar-gambarnya kalau udah dapat apa ya, panggilan dari immigration, itu semua ada. Dan kalian kalau udah pembuatan permit atau ada pengajuan dari pihak majikan kita akan tuh mendapatkan kad tuh ibaratkan macam IKTP atau
apa ya, si logo ya KTP itu belakangnya tuh ada chip. Dan sekarang kan zaman canggih, kita itu polis tuh kalau tangkap kita itu chipnya itu akan dimasukkan ke handphone atau apa-apa, itu udah keluar kalau itu memang kita udah resmi pembuatan permit, itu saja. So kalau nggak ada itu izinnya itu memang udah main di belakang layar udah. So buat teman-teman yang ada di Indonesia yang buat konten tentang pembuatan ini rekalibrisasi ini, kalau nggak tahu jangan sok-sokan buat konten, takut orang yang pengen buat permit atau yang gimana ya, takut dia salah jalan, kasihan yang jadi TKI dan juga TKW di sini. Karena kemarin saya sempat dengerin konten yang dari YouTuber yang udah subscribernya lumayan tinggi, tapi penjelasannya itu nggak masuk akal menurut saya, karena dia ada di Indonesia cuma dengerin saja berita-berita dan membuat konten-konten yang di luar nalar. Menurut saya itu di luar nalar udah. Sok-sokan sok tahu, tapi kalau dijalankan nanti orang tuh akan terjerumus dengan omongan-omongan yang nggak benar itu, dan merugikan teman-teman kita yang ada di sini. Itu saja. Dan kalau kalian nggak mengerti, kalian boleh masuk ke IG saya atau ke FB saya, kalian boleh masuk sana dan bertanya. Kalau buat teman-teman yang mau tahu tentang kejelasannya seperti apa, kalian gabung aja ke FB, ke KBRI Kuala Lumpur, itu saja. Itu sana udah banyak dah teman-teman kita yang bertanya sama saya kemarin, dan saya disuruh gabung ke FB aja kalau memang mempunyai FB. Kalau masih kurang penjelasan lagi, kalian boleh masuk ke IG saya dan masuk ke FB saya, kalian boleh chat langsung, nanti saya akan jelaskan tentang semuanya tentang pembuatan paspor atau pembuatan permit, itu saja. Dan biaya pembuatan permit itu minimal antara ada yang 5.000 sampai 6.000, itu biayanya. Kalau pulang di bawah 1.000, minimal 1.000, RM 1.000, itu saja. Oke, buat teman-teman semuanya, salam sukses, salam 1 TKI dan juga 1 TKW.